Assalamualaikum, gue Farid. Gue Dayat. Di video Oppo Reno seri sebelumnya, gue bilang kalau Reno 4 worth it banget buat dibeli. Lah, kalau Reno 5 bukan worth it lagi. Tapi terlalu worth it. Asli. Alasannya sih simple, di harga yang sama, 4.999.000. Semua fitur yang ada di Reno 4, semua dibawa di Reno 5. Dan ditambahin lagi fitur-fitur yang baru. Jadi bisa bikin HP ini berasa lebih mewah. So, langsung aja di video ini gue dan Dayat maksudnya. Kita bakal ceritain pengalaman selama pakai Reno 5. Sekalian menjawab pertanyaan kalian kali ya. Harus gak sih upgrade dari Reno 4 ke Reno 5? Yuk langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Kayaknya tim desainer Oppo lagi banyak ide nih. Ya memang seharusnya desainer itu kaya akan ide ya. Soalnya dari kotak Reno 4 terus Reno 5 desainnya berubah dan jadi lebih cakep. Simple, cuma ada tulisan Oppo Reno 5 dan angka 5 yang gede. Dan gak ada fitur unggulan di bagian belakang kotaknya. Tapi gue suka banget dengan warnanya yang walaupun terasa familiar ya, kayak kenal gitu. Siapa ya? Nah, di dalam kotaknya kita dapat HP-nya tentu ya, manual book, kartu garansi, case gratisan, SIM ejector, headset, kabel Type-C, dan sahabat kabel charger, adapter charger. Banyak sih ya, nggak kayak HP yang kemarin. Sedih gitu, mahal tapi kok cuma dapat kabel doang sama stiker lagi. Stiker terus. Beda dengan box yang kelihatan lebih baru, desain dari Reno 5 masih mirip dengan Reno 4. Yang beda ada di housing kameranya yang dibuat lebih gede dan warnanya. Asli, ini warna fantasy white-nya tuh kayak bunglon gitu. Kalau dilihat dari sini beda, taruh di meja beda, kena cahaya beda lagi. Pokoknya ada banyak banget warna di Reno 5. Alasan kenapa warnanya dibuat kayak gini sih, soalnya Oppo tuh tahu kalau ada banyak pengguna smartphone yang gampang bosan dengan desain HP mereka. Biasanya kita gampang bosan ya. Makanya kalau kami punya puluhan casing itu ya biasa, karena bosan kita ganti tiap hari gitu. Nah, kalau sama Reno 5, itu kemungkinan bosan tuh bakal jadi lebih minim. Kalau gua sih suka varian warna Starry Black alias warna hitamnya yang lebih elegan, tapi si Dayat lebih suka yang kekinian ya. Yang kekinian sih, lebih colorful. Layaknya anak muda gitu. Iya. Build quality-nya juga tipis banget bedanya dari Reno 4. Masih pakai bahan polikarbonat yang berasa solid di genggaman. Bedanya si Reno 5 jadi sedikit lebih tebal dan berat dibandingkan Reno 4. Bedanya dikit banget tapi kayak nggak berasa gitu bedanya. Tapi ya pas di tangan tuh masih enak-enak aja. Tapi tentu ada alasan kenapa bisa nambah tebal dan berat. Dari info yang kita dapat, untuk dapetin warna fantasy silver kayak gini butuh banyak banget lapisan back cover yang dibuat secara khusus. Karena untuk buat warna kayak gini bukan cuma satu back cover terus dicat gitu aja ya. Kayak coy, prosesnya tuh jauh lebih ribet daripada itu. Yang lebih pasti nih, dengan body setipis dan seringan ini, di genggaman tuh berasa enak banget. Ringan dan nggak bikin tangan pegal. Di bagian depan juga beda sekarang. Di Reno 4 kemarin kan pakai dual punch hole, sedangkan di Reno 5 cuma single punch hole atau satu kamera aja. Nah, tapi bukan berarti downgrade ya. Justru malah ada peningkatan. Soalnya walaupun sensor AON-nya gak kelihatan jelas kayak di Reno 4, tapi tetap ada di Reno 5. Ini ada di bagian bawah speaker ya, dekat speaker itu kalian perhatiin aja tempered glass-nya yang agak ada gap-nya dikit. Memang zaman jadi lebih canggih ya. Jadi sekarang tuh nggak perlu kelihatan tapi ada. Soalnya kan kalau dual punch lu agak makan layar ya. Makan layar. Tapi kalau ini enggak, jadi lebih lega aja. Nah, otomatis layarnya jadi lebih lega kan karena lebih sedikit yang ngalangin dan jadi lebih enak buat dipakai nonton. Spesifikasi juga di-upgrade, masih pakai panel AMOLED 6,4 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate-nya sekarang jadi 90 Hz. Otomatis mau dipakai scrolling tuh berasa smooth banget, berasa lebih ngebut dibandingkan dengan HP lain yang masih pakai 60 Hz. Sabar. Belasan juta loh masih 60 Hz. Angkanya Reno 5. Nah, dipakai nonton tentunya juga bagus banget secara panel AMOLED lah ya. Panel AMOLED itu karakternya emang beda sama IPS, jadi nggak bisa dibandingin. Secara karakternya juga memang beda gitu. Detailnya lebih tajam, brightness-nya tinggi, warnanya vivid, hitamnya pekat banget, pokoknya berasa mewah lah ya. Gue juga jadinya kaget, kok bisa Oppo kasih layar AMOLED 90 Hz tapi harganya agak tinggi. Soalnya di Reno 4 Pro kemarin mahal ya? Mahal. 7 jutaan. 7 jutaan. Ini 5 juta? 5 juta. Kurang 1.000. Dan juga setahu kita nih ya, cuma Oppo doang yang kasih layar AMOLED 90 Hz di harga segini.
Di Indonesia ya? Di Indonesia. Kualitas audionya juga lumayan lah ya. Khas HP mid-range, cuma ada satu speaker di bawah dengan output suara yang lumayan keras dan bass yang tipis-tipis tapi berasa gitu. Ada Dolby Atmos juga yang bisa dipilih sesuai kebutuhan aja. Kalau bagian layar di-upgrade, nah ini soal performa nih, dari dalamannya perlu dibahas. Reno 5 masih pakai SoC yang sama kayak Reno 4. Tapi apakah salah? Bagi netizen mendang-mending itu pasti salah. Iya. Pokoknya mau bagus tapi murah. Sebenarnya enggak juga sih, secara karena harga Reno 5 pun sama, 4.999.000 kayak si Reno 4 pas awal rilis. Ternyata pas dipakai pun Reno 5 aman-aman aja ya. Combo Snapdragon 720G, GPU Adreno 618, RAM 8GB dan storage 128GB yang masih bisa diekspansi pakai micro SD card. Kalau kurang tuh masih ngebut. Buka tutup aplikasi cepat, multitasking di banyak aplikasi, aman, edit video juga masih bisa secara Oppo kasih aplikasi editing video secara gratis secara default. Namanya Solup ya, bisa kalian coba nanti kalau udah beli. Dan main game pun aman. Gua tes main game andalan gue LoL Wild Rift sih. Bisa di grafik hampir rata kanan 60 FPS dan berjalan smooth lancar jaya. Gua nggak ngerasain frame drop sama sekali pas gua main game itu. Terus ya di mobile juga aman, bisa di grafik very high dan frame rate very high. Tapi kalau kita nih lebih suka frame rate yang lebih tinggi ya. Jadi grafik max dan frame rate very high. Pas gua coba main game sekitar 2 jam, suhu aman-aman aja sih. Soalnya hangat tipis-tipis doang gitu yang berasa di tangan. Tapi nggak terlalu berasa. Si Reno 5 juga udah ada multi cooling sistem di beberapa titik vital. Terus layarnya responsif dan gyronya juga aman. Mau dipakai main game berjam-jam juga hayo lah, baterainya jadi sedikit lebih gede dibanding Reno 4 jadi 4310 mAh. So far selama 1 mingguan gue pakai HP ini aman-aman aja sih, 1 harian full dengan pemakaian yang termasuk agak barbar gue karena hobi main game. Sekarang lagi doyan-doyannya banget tuh main LoL Wild Rift. Screen on time bisa dapat sekitar ya 7 jam itu aman banget lah. Jadi kalau 1 harian full bisa, atau kalian pemakaian agak santai 1,5 hari atau 2 hari juga bisa. Charging ya? Ngebut banget loh. Oppo ya masalah charging nggak usah ditanyain lagi lah. Iya. Reno 4 tuh 30 watt, sedangkan Reno 5 jadi 50 watt flash charge. Charge dari 0 sampai 100 butuh waktu sekitar 40 sampai 50 menitan aja ya. Sabar ya, tidak apa-apa ya. Pas main game jangan lupa lewat aplikasi Game Space ya. Aplikasi ini bisa bantu HP Oppo kita lebih optimal untuk main game. Kalau gamenya berat, pakai competition mode biar performanya lebih gahar dan lebih stabil lagi. Aplikasi ini jadi salah satu favorit gua karena dengan Game Space gua nggak bakal keganggu lagi dengan notif yang ngeselin pas main game. Soalnya diet kalau main game itu baru satu fitur ColorOS 11.1 ya. Masih ada banyak banget fitur menarik dari ColorOS 11.1 ini. Fitur andalan gua sih masih tetap kustomisasinya secara Android setup ya. Lihat aja deh, tanpa launcher party, gua bisa customize home screen sekeren ini. Pakai icon text sekarang udah bisa, always on display-nya bisa kita atur sesuai selera, accent warna bisa, font bisa, pokoknya banyak banget yang bisa kita kustomisasi. Misalkan gua lagi mau buka Instagram gitu, sambil lihat email pun bisa, tinggal pilih mau formatnya floating Windows, mini Windows, ataupun split screen. Di bagian security dan privacy pun jadi keren banget tuh di ColorOS 11.1, bisa pakai multi user. Jadi kalau misalkan gua nih diet mau minjem HP, terus gua nggak mau file-file rahasia gua diet, nah tinggal pindah ke multi user gitu aja, terus jadi lebih aman, lebih seamless. Jadi berasa kayak punya 2 HP di 1 HP. Nggak perlu takut nggak bisa dapat update software sekarang ya. Karena Oppo yang kemarin aja dapat tuh. Oppo F11 Pro ya. F11 Pro masih dapat. Ya. Terus di Reno 5 out of the box sudah Android 11. HP Oppo jadul lainnya pun udah banyak, jadi nggak perlu masain lagi sama update software. Kalau sektor kamera kayaknya diet aja deh, secara memang lebih pro, terus juga memang gua nggak mau capek diet aja sih yang dikasih tugas. Diet. Nah, sektor kamera pun diupdate di Reno 5. Kalau di Reno 4 48 megapiksel, sekarang di Reno 5 jadi 64 megapiksel, sedangkan lensa ultrawide, makro dan depth masih sama seperti sebelumnya ya. Menu kameranya juga sekarang jadi lebih simpel untuk akses aspek ratio, timer, dan mode 64 megapiksel tinggal scroll ke bawah. Terus di menu more ada banyak banget fitur-fitur baru nih, contohnya dual view video. Fitur ini bisa capture video dari kamera depan dan belakang dalam sekali take. Fitur ini guna banget buat teman-teman masih sekolah atau kuliah kali ya yang masih menjalani proses online. Soalnya teman kita tuh lagi ada dapat tugas presentasi sambil nampilin mukanya. Kalau gak ada fitur ini kan ribet, harus punya 2 kamera, satu untuk kamera belakang, satunya untuk facecam. Nah, tapi dengan fitur ini cuma butuh 1 Reno 5 aja. Atau untuk podcast kali ya dengan 2 orang sekaligus gitu ya. Terus single cam kan, itu kan dual cam tuh. Mau diedit lagi, itu kan jadi ribet. Kalau Reno 5 tinggal jepret. Tinggal jepret.
Ada AI Mix Portrait juga yang bisa bikin hasil video jadi otomatis double exposure kayak gini tanpa editing lagi. Cocoknya sih untuk seru-seruan dan tiktokan kali ya. Nah, fitur lama dari Reno 4 tetap dibawa ke Reno 5 kayak mode expert untuk foto secara manual dan lebih profesional. Terus extra SD untuk kamera belakang untuk dapetin foto dengan hasil 108 megapiksel yang lebih detail. Untuk semua hasil fotonya kami jepret pakai mode auto 12 megapiksel, AI non-aktif dan gak ada yang diedit ataupun pakai filter. Biar bisa lebih objektif dan kebanyakan orang juga pada pakai mode auto kan. True story. Untuk hasil fotonya di kondisi cukup cahaya udah bagus banget di harganya. Detailnya tajam, warnanya natural, dan tone warna cenderung ke warm. Dari lensa utama ke ultrawide juga agak jomplang walaupun memang lensa utama tentu lebih tajam dan dynamic range lebih bagus dari ultrawide. Tapi sisi positifnya ultrawide dari Reno 5 gak terlalu distorsi. Jadi kalau kalian motret gedung itu gedungnya ya gak terlalu bengkok. Bisa juga zoom sampai 5 kali, tapi optimalnya sih di 2 kali aja. Maklum, gak ada lensa tele. Untuk foto orang juga cakep, skin tone-nya natural dan tajam. Lihat aja deh dari pori-pori dan komedonya Farid tuh, kelihatan banget. Pakai mode portrait juga asik, bokehnya termasuk rapi, dan kalau mau lebih stand out, pakai mode AI color portrait juga cakep nih. Just one click, hasil foto jadi lebih stand out tanpa perlu proses editing lagi. Foto bokeh dengan objek selain orang pun masih bisa, hasilnya rapi dan bokehnya juga gak lebay. Untuk foto di kondisi indoor terkadang kita tuh gak perlu lagi pakai night mode karena hasilnya udah bagus banget, tangkapan cahayanya jadi lebih lebar. Tapi kalau udah low light, rada remang-remang gitu ya kayak gini, kita prefer pakai night mode kayak night flare portrait atau sekalian ultra night mode biar hasilnya jadi lebih cakep. Lebih terang, detail lebih tajam, dan lebih minim noise. Overall untuk hasil fotonya udah cakep banget di harganya. Termasuk untuk kamera depannya juga nih, di-upgrade dari 32 megapiksel ke 44 megapiksel. Hasilnya jadi bagus banget. Makin detail, skin tone juga natural, sampai pori-pori pun kelihatan. Tapi untuk cewek-cewek yang mau kelihatan lebih cantik, masih ada mode beauty kok, jadi santai aja. Foto bokeh juga masih bisa dan terhitung lumayan rapi. Untuk selfie di kondisi yang gelap banget wajib nih pakai mode night mode. Gue coba di tempat yang gelap banget pun hasilnya masih lumayan oke. Dan untuk Reno 4 ke Reno 5 kameranya upgrade nggak bro? Menurut gue upgrade sih, apalagi di sisi detail dan tangkapan cahaya yang lebih lebar. Terus algoritmanya beda ya? Algoritmanya udah cakep, udah cakep banget. Terus kamera depan juga diperbagus karena megapiksel juga nambahkan. Jadi masalah detail itu lebih meningkat. Untuk video sebenarnya bisa aja rekam sampai resolusi 4K 30 fps, tapi kurang stabil nih, jadi mending shoot di 1080 30 fps aja. Hasilnya masih lumayan tajam, dynamic range-nya lumayan, fokusnya cepat dan tentu stabil. Kalau mau shoot di resolusi 1080 60 fps, jangan lupa aktifin mode ultra steady videonya biar lebih stabil. So, kesimpulannya, worth it nggak sih Oppo Reno 5 di harga 4.999.000 dan harus ke upgrade dari Reno 4 ke Reno 5? Kita jawab worth it atau enggak dulu aja kali ya. Kalau budget lu mentok nih, tapi butuh HP yang prioritasnya cuman performa doang. SoC doang. Ngebut-ngebutan doang, layar burik nggak masalah gitu ya. Ya masih ada pilihan lain. Secara di harga 3 jutaan, ada aja yang pakai Snapdragon 720G atau bahkan 732. Tapi kalau lu butuh lebih dari sekedar performa kayak kami nih, misalkan desain yang nggak ngebosonin, layarnya yang cakep banget, AMOLED 90Hz, charging ngebut ala flagship dan NFC. Sekarang Reno 5 ada NFC. Kau pakai nggak NFC? Enggak sih sebenarnya. Aku juga enggak. Jadi ya menurut kami sih worth it banget. Kau mending pasti bakalan bilang, mending merek sebelah 3 jutaan SoC lebih ngebut hana ini lah ya. Jadi gini guys, kita tuh udah coba Snapdragon 720G dan 732G. Hasilnya di real life nggak terlalu terasa perbedaannya, sama-sama ngebut kayak gak ada bedanya. Dan kalau mau dibandingkan, coba deh layarnya bandingkan dengan Reno 5. Asli jauh banget bedanya. Kalau kami sih yang udah pernah pakai flagship pasti notice banget tuh layar IPS mid-range sama AMOLED-nya Reno 5. Jauh beda karakter. Jauh bro. Dan menurut kita, layar tuh termasuk sektor yang paling penting karena itu bagian yang setiap hari kita lihat, setiap kita pegang HP-nya pasti ngeliat layarnya kan. Jadi layar itu adalah gerbang buat nikmatin sebuah smartphone. Iya sih. Layar burik apa ini ngebut-ngebutan doang ya. Terus kalau lu sekarang pakai Reno 4 dan udah puas banget, tetap sabi sih pikir-pikir buat upgrade. Soalnya kalau mau nyicip experience khas ala-ala flagship dengan layar 90Hz,
Dan butuh NFC, ya adanya di Reno 5. Di harga segitu maksudnya ya. So segitu aja video kali ini. Semoga membantu kalian sebelum memutuskan untuk beli Reno 5 dan memutuskan juga harus upgrade atau enggak. Kayaknya upgrade sih ya. Layar 90 Hz Iya. tuh. Oke, segitu aja pengalaman kami selama pakai Oppo Reno 5 sekitar 1 mingguan dan enak juga ya buat untuk foto-foto traveling gitu ya. Udah bagus Apalagi banget lah. ada dual view video ya. Fitur-fitur barunya yang enak kayaknya untuk buat podcast gitu ya, atau untuk lucu-lucuan TikTok. Tadi ada AI Mix Portrait. Dan kalau misalkan kalian suka dengan tipe video kayak gini, komen aja, "Bang, buat video kayak gini, review ini." Insya Allah kalau kami suka kami buat. Terus kalau suka dengan video kayak video-video kami, boleh like, subscribe. Terus jangan lupa kita ada 4 akun sosial media. Yang terakhir di TikTok. Jangan, TikTok nanti lah. Dan pertama ada Instagram, YouTube, website, terus Dan ada juga TikTok. Itu buat santai-santai doang. Diet sih. Nah, kalau kalian setuju kita masuk frame berdua ya, karena kita jarang-jarang buat frame berdua, boleh banget komen di bawah. Video apa nih? Tadi komen aja. Terus kalau misalkan kalian mau info lebih lanjut kita untuk Reno 5, nanti gua taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa sebelum kalian mau komen, cek dulu deskripsi dan tonton sampai habis biar kita bisa sharing bareng-barengnya. Enak. So segitu aja video kali ini. Gua Farid. Gue Dayat, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Satu lagi. I will see you In the next time. Kayak kenal. Kayak kenal. Ya, maaf. Maaf Bang Tira. Maaf, Bang canda Tira. Bang. Kami terngiang-ngiang. I see you guys Next next time.